Saya ini kan strata 1 Mas, S1 di universitas terbaik. Nah, untuk menentukan gaji kita dengan biaya hidup kita Mas, itu gimana sih Mas dalam penentuan seperti itu? Strata 1, Oke, universitas ternama. yap, Jawabannya nggak jamin. oke, Kenapa nggak jamin ya? Karena perusahaan itu pasti lihat skill. Utamanya kita bicara soal loyalitas, etos kerja, oke, attitude sosial. Karena perusahaan tuh oke lah, itu jadi salah satu indikator penilaian, tapi persentasenya saya yakin kecil gitu. oke, Dan kalau kita mau bicara soal gaji gitu, ya kita harus sadar diri bahwa apa yang kita kasih ke perusahaan gitu. Dan perusahaan bisa ngasih apa ke kita, kan ada timbal baliknya seperti itu. Kalau misalnya kita karena S1 nih hidup di Jakarta, oke lah living cost-nya dia tinggi, biaya hidupnya dia tinggi gitu. Kan sudah diatur pakai UMK. oke, Sedangkan kita punya tren gitu, punya tren di teman-teman gitu. Biasanya kan teman-teman yang utamanya nih, ya nggak cuma milenial sih, apalagi Gen Z gitu. Lo lulus dapat gaji berapa gitu. yap, Itu kan nggak bisa jadi objektif. Objektif yang paling tepat menurut saya adalah kita nih kerja bisa apa, oke, berarti baru impact. dapat apa gitu. Oke, berarti itu sama dengan impact dibayar dengan salary gitu Mas? Betul, Oke, harus impact gitu. Jangankan kerja ya, kita usaha aja ya kan kayak gitu. Effort apa yang kita keluarkan itu yang akan kita dapatkan gitu. oke, oke, Makanya kadang heran aja, pernah kan viral ya, sama dari universitas yang cukup bagus, kita nggak perlu sebut mereknya gitu. Dan untuk gaji masa ya dapat tawaran dari HRD gajinya sekian. Ya lu bisa apa? ah, Karena kan orang daftar kerja nggak cuman soal CV, ada portofolionya gitu. Dari tes itu orang akan bisa menilai gitu. HRD itu bisa nilai, oh orang ini proper nih gitu. oke, Jadi ya jangan salahkan sistem rekrutmennya gitu. Kalau kita mau bicara sistem rekrutmen yang ideal ya kayaknya nggak di Indonesia deh gitu.